Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Selamat menyaksikan, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Maranatha. Yudi Yusuf, pelayanan di mana, Bu Rina? Di media sosial, ya. Saya melayani di YouTube, kemudian di TikTok ini, dan di Facebook. Saya tidak melayani di tempat lain, hanya di sini saja. Udah Edrianto 23, urang Madia. Oh, urang Pekumbu Hamboda. Udah di mak ini. Udah Edrianto. Ya, thank you John Els, thank you for the gift. Dear Mahendra Girsang, lai sehat nih, lai, ya puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Udah Der Mahendra Girsang, sehat kah? Ya puji Tuhan ya, salam Elenia, salam ya, selamat malam ya, selamat bergabung ya di live Rina Solihin. Ya teman-teman, tolong dibantu tap-tap layarnya supaya nanti tidak ada pun yang mereport, tapi karena kita love-nya cukup banyak, jadi TikTok tidak langsung memberhentikan live ini. Oke, Darman Hendra Girsang lai berkat doa surang. Oh begitu. Oke. Ambo doakan selanjutnya ya. Sehat taruh ya. Udah Der. Udah Der. Edai Situmorang, selamat bergabung. Herliana Satyau. Petrus, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Tuhan Yesus juga memberkati ya Pak Petrus ya, luar biasa. Selamat malam. Nabi palsu sudah bergabung ya. Thank you John Els ya. Thank you so much ya. Evi Berbiru, Evi ya sudah bergabung ya teman-teman semuanya. Ya teman-teman, saya membaca satu artikel, ya kan? Saya membaca satu artikel dan saya kira ini menarik ya untuk saya bagikan ya kepada teman-teman semua. Judulnya adalah apakah benar ada Allah? Begitu teman-teman judulnya. Ya salam Ibu Binarti Tambun ya, salam, Tuhan Yesus memberkati ya. Udah Der, siap beritakan taruh ini, yang lain-lain ndak usah diacuhkan bana. Yaudah, terima kasih udah dukungannya ya. Oke teman-teman ya, jadi saya kira thank you Suyastin, thank you so much untuk mawarnya ya. Shalom Hiskia Amir, Suyastinilu, selamat malam, thank you so much untuk hadiahnya ya. Begendra ya, apa ini,
Laitesa ya, selamat bergabung. John Bass, selamat bergabung. Tres, selamat bergabung. Selamat malam semuanya teman-teman ya. Ya, saya tadi mengatakan bahwa saya baru membaca satu artikel yang saya kira sangat menarik ya untuk saya bagi bersama teman-teman ya. Judulnya adalah apakah benar ada Allah? Begitu. Ya, selamat malam Pak Agustinus, selamat bergabung. Sesungguhnya pertanyaan di atas sangat tidak patut, begitu. Kalau kita tanyakan apakah benar ada Allah, begitu kan? Mengapa teman-teman? Karena jika kita bertanya, apakah orang yang bernama Bill Gates, ya, Bill Gates itu ada nggak? Ya, Alfa Romeo, salam dari Medan. Wah, puji Tuhan ya, salam untuk saudara yang di Medan ya. Jusman Sihombing, salam, selamat malam Pak Jusman. Ya, jadi kalau kita bertanya, Bill Gates itu ada nggak sih? Rasanya naif sekali ya. Kalau kita bertanya, Bill Gates ada nggak? Ya, selama kita memakai produknya Bill Gates, ya. Jusman Sihombing, selamat malam, salam. Ya, selama kita memakai produknya Bill Gates, misalnya Windows, ya, itu terasa kindish sekali ya jika kita bertanya Bill Gates ada nggak ya? Orang produknya aja ada, gitu kan? Produknya sudah bisa kita pegang, bisa kita raba, kita pakai. Lalu kita bertanya Bill Gates ada nggak gitu? Ya kan? Lucu sekali kan teman-teman ya? Ya, Risma Tampu Bolon, shalom, selamat malam, salam, salam kenal ya, Hizkia Amir, selamat malam. Nah, jadi nggak mungkin ya Bill Gates itu nggak ada. Karena produknya ada teman-teman. Ya, selama kita pakai Windows, itu pasti kita tahu yang bikin itu ada namanya Bill Gates gitu. Abang Serinus, selamat malam Bu Rina, selamat malam juga Pak, selamat malam Bang. Selamat malam abangku. Ya teman-teman ya, semua orang yang memakai produk Windows akan tertawa. Bahkan mungkin ada yang marah ya, serta memaki-maki yang bertanya gitu. Ah, kamu bodoh banget sih gitu. Kamu aja pakai Windows. Kok kamu bertanya Bill Gates ada nggak gitu? Bener nggak teman-teman ya? Nah, apakah orang bernama Steve Jobs itu juga ada? Steve Jobs. Produknya apa teman-teman? Apple. Ya kan? Nah, semua orang yang pakai Apple ya, mau laptop, komputer, ya kan? Semua produk Apple. Lalu bertanya, Steve Jobs itu ada nggak? Ya ada. Adalah, karena produknya ada. Kalau nggak salah sudah almarhum ya teman-teman ya. Benar nggak sih? Sudah almarhum? Saya pernah dengar almarhum ya. Nah, bayangkan teman-teman. Bayangkan, kalau kita mempertanyakan keberadaan pribadi yang menciptakan segala sesuatu, ya kan? Yang jauh lebih canggih daripada Bill Gates, ya kan, jauh lebih canggih daripada Steve Jobs, ya kan, jauh lebih canggih ciptaannya teman-teman. Lalu kita bertanya, mungkinkah ada Allah? Ciptaannya saja begitu hebatnya, jauh lebih canggih dari Windows, jauh lebih canggih dari Apple teman-teman. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau pribadi yang jauh lebih canggih kita ragukan, ya kan, itu impossible ya. Yang membuat Windows dan Apple aja kita nggak ragu bahwa dia ada. Masa yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia yang sedemikian rumitnya, ya, itu kita ragukan gitu. Nah, makanya saya nggak mengerti bagaimana pemikiran orang-orang ateis, teman-teman ya, yang tidak percaya adanya Tuhan, Sang Pencipta. Ya, mohon dipertegas Allah yang mana? Ya, Alfa Romeo. Ya, tentunya kita masih bicara universal. Ya, ini kita masih bicara universal, bahwa Allah itu pasti ada. Ya, pasti ada. Karena kita sudah melihat ciptaannya yang sedemikian dahsyatnya. Tidak mungkin dunia yang begitu rumit, kompleks dan dahsyat ini ya tercipta karena kebetulan. Ya, orang-orang ateis mengatakan
ini tercipta dunia ini karena faktor kebetulan, karena peristiwa Big Bang. Ledakan dari sebuah molekul, ya kan? Itu impossible, teman-teman. Ya, kalau namanya pecahan, molekul, pecahan, itu pasti tidak teratur, tidak ada keteraturan, ya kan? Dan bagaimana sebuah molekul bisa menciptakan hal-hal yang amazing seperti ini, yang bersistem, begitu kan? Itu sangat impossible, teman-teman. Nah, jadi kita bayangkan seekor cicak saja kalau dibandingkan dengan Windows, dengan Apple, itu jauh lebih rumit, ya, cicak, teman-teman. Mengapa? Karena cicak itu bisa melepaskan ekornya, ya, saat dia mengalami ancaman. Ya kan? Itu tidak bisa dijelaskan oleh manusia, teman-teman, ya. Lebih rumit daripada iPad dan iPhone manapun gitu. Ya, dengan kakinya yang jika dibesarkan ribuan kali akan terlihat memiliki semacam penyedot kaca. Sehingga cicak itu kalau dia merambat di dinding, di kaca, nggak pernah jatuh, teman-teman. Kayak ada lemnya gitu. Ya, bahkan di plafon aja dia bisa begini gitu, nggak jatuh. Begitu kan? Nggak jatuh cicak itu. Nah, dengan cicak aja, ciptaan Tuhan yang sangat kecil, cicak, itu nggak seimbang, ya, nggak bisa tertandingi oleh ciptaan manusia apapun gitu, ya kan? Mau secanggih apapun ciptaan manusia, cicak aja nggak tertandingi, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi nggak mungkin ya, Sang Pencipta itu tidak ada. Tak mungkin Allah itu tidak ada. Pertanyaannya, Allah yang mana? Nah, karena banyak sekali yang ngaku-ngaku dia Allah, ya, dengan kitab sucinya masing-masing begitu. Ini mengaku Allah, itu mengaku Allah, ya. Ini mengaku pencipta langit dan bumi, ini juga mengaku pencipta langit dan bumi, ya. Lalu mana yang benar gitu? Ya, sama-sama mengaku gitu, ya kan? Jadi kita sebagai manusia yang diberikan pikiran, akal budi, ya kan, kita bisa menimbang-nimbang, merenungkan, ya kan, kita bisa menganalisa mana yang harus kita percayai, begitu, ya kan, karena sama-sama mengaku gitu, mengaku dia pencipta, ini mengaku dia pencipta juga, Allah pencipta juga, ya nggak mungkin dong Allah itu dua. Kalau ada dua pencipta, pasti dunia ini kacau gitu, acak-acakan gitu, ya kan, karena arsitekturnya dua gitu, arsiteknya dua. Nggak mungkin bisa menjadi satu kesatuan yang kompak seperti hari ini kan, ya kan. Dipastikan penciptanya cuma satu, nggak mungkin dua gitu. Kalau penciptanya dua, waduh, seperti apa alam semesta ini gitu kan. Mungkin manusia juga bisa bermacam-macam. Mungkin ada manusia yang punya apa ya, punya telinganya besar, mungkin ya, macam-macam bentuk manusia, karena penciptanya ada dua gitu, sesuai dengan desainnya masing-masing gitu kan. Tapi kan ini tidak. Kita mau keliling dunia kemana juga, itu manusia itu semua sama gitu, tangannya dua, kakinya dua, punya mata, punya hidung, mulut, punya kepala, ya. Itu prototipenya sama semua, ya. Cuman beda warna kulit, ya. Hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek, matanya ada yang coklat, ada yang biru, ada yang hitam, ya kan. Begitu, teman-teman. Rambutnya juga ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pirang, ya kan? Itu tergantung dengan alam di mana dia hidup. Begitu. Kalau dia hidup di alam yang banyak sinar matahari, itu biasanya dia lebih coklat kulitnya. Ya. Nah, kalau dia hidup di negara yang mataharinya kurang, itu biasanya dia jadi blondin. Blondin, teman-teman. Tahu blondin, teman-teman, ya? Blondin, bahasa Jermannya blondinen. Jadi pirang semua, teman-teman, sama bulu-bulu matanya juga pirang semua gitu, ya. Ya, begitu ya. Jadi kita tidak ragukan lagi ya, Sang Pencipta itu pasti ada. Begitu, teman-teman, ya. Itu intermezzo ya. Ya, sekarang saya lihat sudah banyak yang berkomentar nih ya di live chat ini. Ya, baiklah, saya akan membacakan komentar teman-teman ya. Tapi
Maaf kalau komentarnya asbun saya tidak tanggapin ya teman-teman ya. Tapi kalau komentarnya berbobot ya, komentarnya bisa mencerdaskan orang, saya pasti akan menanggapi. Ya, selamat malam. Ya, saya bacakan dulu Ayo Nurhali ya, karena dia yang ada di atas ini ya. Emang Murtadong itu modalnya ilmu apa sih kalau bukan nipu? Wow, Murtadong. Anda tidak tahu apa yang Anda katakan ya. Ayo Nurhali. Ayo Nurhali namanya ya. Ya. Nipu apa? Maksud Anda apa menipu? Saya murtadin. Terus saya nipu Anda gitu. Atau apa? Atau siapa yang saya tipu? Penipu itu hanya oknumnya satu, yaitu iblis. Ya. Kalau ada orang yang suka tipu menipu, berdusta, berbohong, ya, demi tujuannya menghalalkan dusta malahan, ya, dusta dihalalkan, ya kan? Itu bersumber dari iblis. Karena iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Jadi kalau produk-produknya iblis nggak jauh-jauh dari dusta, teman-teman, nggak jauh-jauh dari bohong. Bahrum Al-Zin, Markus 6 ayat 14. Yesus kawin dengan manusia. Yakin? Hah? Yakin? Anda belajar dari mana itu? Dari Zuma? Atau dari Ustadz mana? Yesus kawin. Anda tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak untuk kawin mengawin, ya. Jadi lupakan dulu mindset Anda yang selalu mengarah-arah ke selangkangan, ya. Itu dikesampingkan dulu. Oke. Tuhan Yesus itu adalah pribadi Allah yang kudus, yang suci, yang tidak tersentuh oleh dosa. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus kawin, saya tanya balik. Ya, tujuannya apa Tuhan Yesus mau kawin? Hah? Nggak ada tujuan. Tujuannya datang ke dunia ini hanya satu. Mengeksekusi rencananya Allah, ya, untuk menjadi penebus umat manusia, ya. Di mana di dalam Dia ada pengampunan dosa. Ya, melalui kematiannya di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, pada saat itulah dosa kita diselesaikan oleh Allah, terutama bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi tujuannya datang ke dunia ini hanya menjadi juru selamat bagi orang-orang berdosa. Tidak ada tujuannya untuk buat anak, nggak ada. Untuk kawin-kawinan, nggak ada. Ya, nggak ada. Begitu. Mari kita baca Markus 6 ayat 14 dan saya percaya Anda itu gagal paham di situ. Ya, kalau Anda gagal paham, Anda harus bertobat. Oke? Anda sudah memfitnah Tuhan Yesus. Bahrum. Markus 6 ayat 14. Markus 6 ayat 14, mari kita lihat. Kalau tidak terbukti bahwa Yesus kawin, Anda harus bertobat ya. Kalau enggak, Anda akan mati dalam dosa Anda karena sudah memfitnah Tuhan Yesus. Markus 6 ayat 14. Judul perikopnya adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Itu judul perikopnya. Jadi kalau Anda membaca Alkitab, baca judulnya ya. Saya kira Anda tidak pernah pegang Alkitab. Mungkin di HP Anda juga tidak ada, dari Play Store Anda tidak pernah download Alkitab. Tetapi ini hanya hasil dengar-dengar dari guru-guru Anda. Guru-guru palsu tentang kekristenan ya. Jadi saya bacakan, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati,
Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Itulah bunyi ayat Markus 6 ayat 14. Tidak ada di sana bicara tentang Yesus kawin. Hello. Anda belajar dari mana? Kitab apa yang Anda baca? Ya, dari guru mana Anda belajar? Dari guru palsu pastinya. Ya, guru-guru palsu akhir zaman. Tidak ada. Di Markus 16 ayat 14 tidak ada menyebut sedikit pun tentang Yesus kawin. Ya, judul dari perikop ini adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Nggak nyambung. Ya, nggak ada berita tulisan bahwa Yesus kawin. Ya, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya. Dita 120 Bu, bacakan 1 Korintus 4 ayat 10. Ini mulai dari ayat 6. Perikopnya adalah rendahkanlah dirimu. Ya, ini sudah pernah saya baca ini. Teman-teman muslim semua salah paham dengan ayat ini. Jadi saya bacakan ayat 10 ya. Nanti baru kita ke ayat sebelumnya. 1 Korintus ayat 10. Ya. Ya, saya bacakan ayat 10 sesuai yang Anda minta, ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ayat 11, jangan lupa dibaca. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi ini, Rasul Paulus merendahkan dirinya ya dengan perkataan yang demikian. Karena di sini judulnya adalah rendahkanlah dirimu, dan Rasul Paulus memberikan contoh. Ya, dia itu rela, ya, rela dikatakan orang bodoh lah, ya kan, supaya kamu jadi pinter. Begitu. Artinya dia rela dihina, dihujat, difitnah, supaya semua orang yang dia ajar di dalam Kristus bisa pinter, bisa paham dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi tadi dia katakan sampai saat ini kami lapar. Kami di situ maksudnya adalah Paulus dengan para rasul yang lain. Karena Rasul Paulus juga melayani dengan rasul-rasul yang lain, ya. Jadi mereka juga suka mengalami lapar, telanjang. Dia bilang di sini kan, telanjang tuh bukan arti dia bugil ya, tetapi dia tidak punya banyak pakaian begitu. Anda tahu, Rasul Paulus melayani jemaat, memberitakan Injil. Dia selain memberitakan Injil, dia juga membangun jemaat di mana-mana, teman-teman. Dia juga mengajar. Ya, Rasul Paulus ini. Dan dia tidak dibiayai oleh siapapun, artinya dia tidak menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Ya, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Tetapi dia melayani Tuhan sambil bekerja, teman-teman. Kerjaannya apa? Yaitu menjahit tenda. Ya, jadi pekerjaan Rasul Paulus itu menjahit tenda untuk mencukupi kehidupannya. Begitu, teman-teman ya. Nah, itu maksudnya. Jadi dia berkata seperti tadi yang Anda tanyakan, kami bodoh oleh karena Kristus. Karena Kristus itu saking amazing, luar biasa jika dibandingkan dengan mereka rasul-rasul ini. Tentu kalau dibandingkan dengan kepintarannya Tuhan Yesus dengan kepintarannya mereka, ya bisa mereka katakan mereka bodoh gitu, ya. Karena yang Yesus tuh jauh lebih luar biasa dari mereka gitu kan. Ya, kami bodoh oleh karena Kristus, ya. Jadi mereka mau hidup susah-susah, melayani Tuhan bersusah-susah, ya. Itu kan berarti bodoh menurut dunia melihat itu bodoh. Kok kamu mau sih sampai jadi pelayan Kristus, sampai menjahit tenda lah, sampai digebukin, dipenjarakan, keluar masuk penjara kan Rasul Paulus.
on banget gitu kamu ya, gara-gara melayani Kristus gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh dia di sini ya. Jadi dia mengalami, mereka ini, rasul-rasul ini mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika mereka melayani Kristus, menjadi pemberita Injil. Begitu teman-teman ya. Maksudnya, tadi yang bertanya itu ya, sudah terjawabkah? 1 Korintus 4 ayat 10 itu ya. Dita, semoga paham ya. Jadi bukan berarti, oh saya bodoh, bukan. Dia nggak mengatakan kami bodoh, tidak. Dia mengatakan kami bodoh oleh karena Kristus. Itu maksudnya. Ya, oleh karena Kristus, bukan berarti Kristus membuat mereka bodoh, bukan begitu juga ya, bukan begitu juga. Maksudnya begitu besarnya Tuhan Yesus ini gitu ya, mereka mau bersusah-susah melayani Tuhan. Itu maksudnya teman-teman ya, paham ya? Oke, saya baca berikutnya, Deborah Kristiani. Oke, thank you Ibu Deborah, thank you so much untuk hadiah-hadiahnya ya. Gavin, yes ma'am, yes, thank you Gavin. Ayo Nurhali, nggak semudah itu Muslim murtadong kalau akidahnya kuat dan akalnya sehat. Oh, Ayo Nurhali, ya itu kan menurut Anda ya, tapi yang saya alami justru tidak seperti itu ya. Mungkin Anda mengira kalau akidahnya kuat dan akalnya sehat. Jadi Anda bilang saya akalnya tidak sehat, begitu? Sembarangan ya. Untuk Anda tahu ya, rata-rata murtadin itu kebanyakan ya, itu dari orang-orang yang berpendidikan. Ya. Bukan dari orang-orang yang solala-solala begitu. Bukan ya, tapi kebanyakan dari mereka yang benar-benar ya, karena menggunakan pikiran, akal sehat ya yang diberikan oleh Tuhan, kemudian mereka mempertanyakan Tuhan. Nah, itu yang saya alami ya. Saya mempertanyakan Tuhan, bukan Tuhan itu ada enggak seperti tadi di awal ya yang kita bahas, Allah itu ada enggak, bukan itu yang saya pertanyakan. Saya percaya Allah itu ada, Allah itu pasti ada ya. Tetapi mengapa ada banyak agama di dunia ini? Nah, itu yang saya pertanyakan di awal. Ya, cikal bakal saya mencari Tuhan, dan setelah 22 tahun saya menemukan Tuhan Yesus. Begitu, ya. Jadi justru saya percaya Tuhan itu ada, dan saya percaya Dia itu Esa, tidak dua, apalagi tiga, begitu. Saya sangat yakin Tuhan itu hanya satu-satunya. Ya, tetapi saya heran mengapa ada banyak agama di dunia ini dan semua mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Begitu kan? Nah, akhirnya saya mengerucut teman-teman, ya. Saya mengerucut kedua agama yang mengaku bahwa dia adalah dari Allah. Ya, dia mengaku bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia mengaku sebagai agama samawi. Dia mengaku lewat agama ini orang bisa ke surga. Itu hanya dua, yaitu Kristen dan Islam. Nah, akhirnya saya mempelajari kitab sucinya. Ya. Tentunya saya pelajari kitab suci saya dulu gitu. Karena itu yang ada di tangan saya. Karena di zaman saya di Sumatera Barat sana susah untuk mencari kitab suci orang lain gitu, ya. Bisa jadi tidak ada dijual di sana. Tidak boleh dijual, teman-teman ya. Jadi saya mempelajari yang kitab suci yang ada di tangan saya, tentunya ya kitab suci yang lama itu kan. Nah, saya mempelajari itu ya karena saya mempertanyakan itu dari usia 18 tahun, kelas 2 SMA. Saya bertanya mana nih yang benar gitu. Saya tidak ingin hidup saya di dunia ini cuma sebentar lalu sia-sia ya, mati binasa begitu kan. Karena saya menyembah sembarangan gitu, tidak menguji dulu, tidak cari tahu dulu gitu kan, segala sesuatunya gitu. Akhirnya saya membaca kitab suci saya yang lama ya, pelan-pelan teman-teman ya, bukan hanya bla 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 enggak. Setiap kata, kalimat demi kalimat itu saya renungkan gitu, kebenarannya. Saya pertanyakan, saya pergumulkan. Akhirnya saya menemukan
harus membuat banyak catatan-catatan dari kitab saya yang lama. Ya, banyak sekali catatan-catatan saya. Ya, kemudian saya lanjut ke kitab suci yang kedua, yaitu Alkitab. Begitu, teman-teman ya. Apa yang menjadi catatan-catatan saya di kitab suci yang lama terjawab di Alkitab. Nah, itu singkatnya begitu. Tapi kalau Anda ingin mendengarkan kesaksian saya yang full, silakan masuk ke channel Noverina Solihin ya. Di sana banyak kesaksian saya, teman-teman ya. Saya juga banyak kesaksian di channel-channel lain ya. Silakan Anda ketik saja Noverina Solihin kesaksian, pasti pada keluar semua. Silakan Anda mau tonton yang mana ya. Karena panjang sekali ya. 2 jam mungkin nggak cukup kalau saya bercerita kesaksian saya mengapa saya jadi Kristen ya, teman-teman ya. Tetapi pada intinya seperti itu ya. Karena saya mempelajari kitab suci ya. Jadi tidak ada yang menginjil ya. Tidak ada yang menginjili saya, tidak ada yang mempengaruhi saya, tidak ada yang kasih saya Indomie, tidak ada, teman-teman ya. Murni karena saya mencari Tuhan ya. Karena saya mencari Tuhan melalui kitab suci, intinya begitu. Ya, dan saya menemukannya di dalam Alkitab. Ya. Jadi saya mempertanyakan Tuhan usia 18 tahun. Saya bertobat menerima Yesus Kristus usia 40 tahun. Anda bayangkan? Selama itu saya mencari Tuhan, mempelajari Dia di 2 kitab suci. Ya. Umur 40 tahun. Itu saya baru memutuskan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat saya dan bertobat nasuha, teman-teman. Ya, puji Tuhan, teman-teman ya. Dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Ya, karena sekarang kan 2024 ya. Saya bertobat 2004 di usia saya 40 tahun, teman-teman. Ya, saya sudah melalang buana ya ke banyak negara, teman-teman. Saya bahkan sempat tinggal di Jerman hampir 10 tahun. Ya. Tetap saya mau dalam proses pencarian ya. Dalam proses pencarian itu ya melalui kitab suci. Begitu, teman-teman ya. Nah, jadi bukan sembarangan, bukan seperti yang Anda katakan saya tidak punya akal sehat. Justru saya karena menggunakan akal sehat itulah saya bisa menemukan Tuhan Yesus. Ya. Ternyata memang di Alkitab itu diperintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ingin mengenal Tuhan, memang kita harus menggunakan akal kita. Ya, kita harus mengasihi Dia dengan akal kita, dengan pikiran kita, ya, dengan kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, teman-teman. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengasihi Dia dengan iman buta. Itu bukan orang Kristen, ya. Di dalam kekristenan sangat dilarang yang namanya iman buta, ya. Karena Tuhan sendiri, Tuhan Allah yang ada di Alkitab, yaitu Jehovah, ya, dalam nama Yesus Kristus, ya, itu memerintahkan umatnya untuk mencari Dia. Carilah Tuhan selagi Dia bisa engkau temui. Cari. Ya, ternyata saya sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ya, walaupun pada saat itu saya belum mengenal Dia, teman-teman. Tapi saya mencari Dia. Ya, carilah wajahku, carilah selalu. Begitu. Nah, sekarang saya sadar bahwa ketika saya mencari Dia dari usia 18 tahun sampai usia 40 tahun itu, Tuhan Yesus itu ya, Roh Kudus itu menyertai saya ternyata, teman-teman. Ya, sehingga saya bisa menemukan Dia. Ya. Karena Tuhan mengatakan barang siapa mempertanyakan Dia, maka dia akan menemukannya. Ya. Jadi barang siapa yang mempertanyakan Allah, ingin mengenal Allah dengan segenap hatinya, itu Tuhan akan membuat orang ini menemukan Allah itu gitu. Teman-teman. Ya. Jadi itu yang terjadi dengan saya. Ya. Yang penting kalau kita ingin mengenal Allah, kita ingin mengenal kebenaran, ya, kita ingin mengenal
eh, kehendak Allah, ya. 3 syaratnya teman-teman, ya. Tapi ini satu yang penting, yaitu pure motivation, ya. Pure motivation. Jadi motivasi yang murni, begitu, ya. Kita harus memiliki motivasi yang murni untuk mengenal Allah, ya. Kita harus punya motivasi yang murni untuk mempelajari firman-firman Allah. Kita harus memiliki motivasi yang murni untuk mengenal hukum-hukum Allah. Begitu. Kalau kita tidak punya motivasi yang murni untuk mengenal Allah dalam membaca kitab sucinya, membaca firman-firmannya, itu yang kita dapatkan justru justru nggak ada yang kita dapatkan gitu. Kalau motivasinya tidak murni, bahkan iblis yang akan bekerja di pikiran kita, yaitu dengan cara membolak-balikkan, ya, firman Tuhan, begitu. Karena motivasinya nggak murni. Tuhan ngomong A, dia ngertinya B, ya. Jadi kalau motivasi tidak murni, maka Tuhan sendiri yang akan menutup pikiran kita, sehingga kita tidak bisa mengenali Dia, tidak bisa mengenali kebenarannya, tidak bisa memahami firman Tuhan dengan benar, ya. Karena Tuhan melihat motivasi kita udah nggak benar gitu. Nah, banyak sekarang terjadi, ya, banyak sekali para polemikus getol berbicara tentang Alkitab orang Kristen, tapi selalu saja gagal faham. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki pure motivation, begitu, ya. Mereka tidak memiliki motivasi yang murni untuk mengenal kebenaran itu, untuk mempelajari firman Tuhan. Motivasinya sudah salah. Mereka membaca Alkitab untuk menyerang Alkitab, ya. Mereka mencari tahu tentang Tuhan Yesus untuk menyerang Tuhan Yesus. Nah, itu akhirnya iblis, ya, menutup semua pikiran mereka dan dibelokkan pemahamannya, ya. Dan Tuhan juga mengizinkan pikiran mereka jadi terselubung karena dosa, ya, teman-teman. So, saya baca lebih lanjut. Gunawan sama Magdalena. Aduh, Anda ini, ya, Yesus nikah sama Magdalena gitu. Anda membaca Injil palsu, Injil Maria Magdalena, ya. Itu Injil palsu, ya, sengaja dibuat oleh iblis untuk mengacaukan Injil Kristus, ya, bahwa Yesus tidak mati di salib, tapi dia pingsan saja, lalu dia pergi ke India, atau ke mana itu, beranak pinak di sana, dia menikah, itulah, buang. Kalau Anda ketemu Injil Maria Magdalena, ambil, bakar, ya, karena itu menyesatkan orang. Juga Injil Barnabas, kalau Anda ketemu, ambil, bakar, gitu, ya, karena itu adalah Injil-Injil yang menyesatkan, Injil-Injil palsu yang dibuat oleh iblis, ya, seperti Injil Barnabas, ya, itu banyak dipegang oleh umat Muslim, ya. Karena waktu saya pulang ke Padang sana, ya, tiba-tiba di rumah saya kok ada Injil Barnabas, ya. Waktu saya di sana, di rumah saya dulu, ya, waktu saya masih di Padang, nggak ada Injil Barnabas di rumah saya gitu. Pas waktu saya pulang, ya, setelah saya jadi Kristen, ya, teman-teman, ya, kebetulan saya punya kesempatan pulang ke Padang. Kok di meja tamu saya di samping kursi itu kok ada Injil Barnabas, heran saya. Rupanya itu mungkin dipersiapkan untuk saya baca, teman-teman, ya, oleh adik-adik saya. Siapa tahu, begitu kan? Mungkin, ya, gitu, ya. Cuma saya ketawa aja ngelihatnya. Ya ilah, ada Injil Barnabas, saya bilang, ya, Injil palsu. Nebus ke siapa? Bahrun Al-Zin. Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ya, sudah mati di kayu salib bagi penebusan dosa. Dan sekarang Bahrun Al-Zin bertanya, menebus ke siapa? Ya. Kalau Anda menggadaikan barang, ya, Anda punya mobil, kemudian tergadai ke kantor penggadaian. Lalu Anda menebus ke siapa? Tentunya Anda menebus ke kantor penggadaian. Benar nggak? Betul, ya? Nah, kalau Anda orang berdosa, Anda itu sudah tergadai ke neraka.
Karena upah dosa adalah maut. Ya, dosa hanya bisa dibereskan dengan penghukuman, yaitu di neraka. Oke. Nah, orang-orang berdosa itu tergadai ke neraka, ke maut. Begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya Tuhan menebus Anda? Tuhan Yesus menebus Anda dari maut itu. Bagaimana caranya? Ya? Tuhan Yesus menebus Anda dari maut itu, ya. Itu dengan cara menjadi apa? Menjadi manusia yang bisa masuk ke dalam maut itu. Ya. Dia tebus Anda dengan nyawanya sendiri. Ya. Supaya Anda bisa selamat dari maut itu. Jadi Anda ditebus kepada maut, kepada neraka itu. Begitu. Kalau menebus, bagaimana caranya? Anda pernah menggadaikan barang nggak? Anda menggadaikan motor misalnya. Anda menggadaikan motor ke kantor penggadaian. Ya. Anda mau nebus motor Anda. Anda ingin motor Anda menjadi milik Anda kembali. Apa yang Anda lakukan? Pasti Anda akan membayar tebusan itu kan? Dulu Anda gadaikan itu untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Misalnya 10 juta. Iya kan? Nah, Anda ingin dapatkan motor Anda kembali, Anda harus bayar dulu. Kembalikan dulu uang itu yang Anda pinjam dari penggadaian itu. Supaya boroh Anda, anggunan Anda, yaitu motor itu, Anda bisa dapatkan kembali. Nah, Tuhan Yesus juga membayar dengan nyawanya sendiri untuk mendapatkan Anda kembali. Ya, karena pada hakikatnya kita ini adalah miliknya Allah. Ya, tapi karena dosa kita tergadai kepada iblis, kepada maut, kepada neraka. Nah, Tuhan yang Maha Kasih itu tidak mau kita menjadi korban di neraka itu. Dia mau kita menjadi miliknya kembali. Dia ingin memiliki kita kembali. Ya, keciptaan semula yang sudah dirancangnya. Begitu, ya. Karena dosa ini membuat kita ini rusak. Ciptaannya, rancangannya ini rusak gitu. Karena dosa. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus membayar dengan nyawanya sendiri untuk mendapatkan Anda kembali menjadi miliknya. Paham? Itulah yang dilakukan dengan penebusan. Ya, tanpa penebusan semua binasa. Semua binasa. Ya. Karena Anda tidak akan dapatkan keselamatan dengan cara lain. Dengan cara apa? Amal baik, perbuatan baik, amal soleh. Seberapa soleh Anda? Bahkan Tuhan berkata, kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Ya, seperti kain kotor kesalehanmu itu jika dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Betapa kudusnya engkau harus hidup. Ya, itu kata firman Tuhan. Ya. Kamu harus tahu betapa kudusnya engkau harus hidup. Hari ini kamu nggak berbuat dosa. Besok belum tentu. Dosa itu tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa is dosa. Ya. Tetap hukumannya neraka. Begitu. Nah, manusia untuk bisa bebas dari penghukuman neraka itu, supaya nggak nyemplung ke situ kalau mati, menciptakanlah berbagai macam caranya sendiri. Ya. Ada yang lewat bertapa, nggak makan, nggak minum, ya kan? Menjauh dari dunia ini, hal-hal yang duniawi. Apakah dengan demikian dia bisa terbebas dari hukuman itu? Apakah bisa menyelesaikan dosa dengan menyiksa diri? Bisa, teman-teman. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara menyiksa diri, berharap Tuhan kasihan ke dia gitu. Waduh, kasihan ya, udah lapar, udah nggak minum-minum, nggak makan-makan gitu kan. Nah, kasihan sekali, udahlah ampuni aja dosanya. Nggak ada gitu teman-teman. Ya,
Kemudian ada lagi yang bikin cara beramal banyak, ya, berbuat baik. Seberapa banyak? Cara itu tidak adil bagi Tuhan. Anda orang banyak uang, Anda bisa beramal sebanyak-banyaknya. Tetapi bagaimana dengan mereka? Untuk makan saja susah. Bagaimana mereka bisa beramal? Bagaimana mereka bisa berbuat baik? Nah, berarti mereka tidak ada peluang untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Apakah mereka cukup membuang duri di jalan? Hah? Setiap hari buang duri di jalan. Di jalan udah nggak ada duri lagi. Lalu apa yang mau dibuang? Ya, jadi itu cara-cara yang dipikirkan dengan otak manusia, mudah-mudahan bisa menghapus dosanya, teman-teman. Tapi cara Tuhan cuma satu, melalui penebusan. Itu yang pasti. Itu yang adil. Ya, melalui penebusan. Orang miskin, orang sakit, orang kaya, orang berpangkat, rakyat jelata, pejabat, semua bisa menerima itu. Yaitu melalui kasih anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena yang dibutuhkan hanya iman percaya, cuman itu. Ya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan baikmu, bukan oleh pekerjaanmu, bukan oleh usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Thank you Tok Jul, ya. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ya. Jadi kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan, karena pemberian Allah, teman-teman. Bukan karena kehebatan kita. Ya, bukan karena usaha kita, pekerjaan kita untuk mencapai sorga itu. Siapa kamu? Siapa Anda? Siapa saya? Ya, bisa melakukan sesuatu untuk capai sorga itu. Siapa kita, teman-teman? Ya, kita hidup di dalam daging yang lemah. Ya kan? Yang setiap saat bisa jatuh ke dalam dosa. Sementara sorga itu adalah tempat yang maha kudus, yang tidak terhampiri oleh setitik dosa pun. Harus total kudus. Total kudus, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa total kudus? Hanya melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, hanya melalui itu. Yaitu dosa-dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Bukan dosa kita, sebagian dosa kita, bukan. Tetapi segala dosa kita, ya, dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang yang belum kita perbuat, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Jadi Dia menguduskan kita secara sempurna. Ya, Dia menanggung dosa kita semuanya dan Dia menyerahkan kekudusannya itu kepada kita, teman-teman. Makanya ketika kita percaya, bertobat sungguh-sungguh, ya, percaya kepada Injil, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaminkan pengorbanannya di kayu salib itu untuk menggantikan kita dihukum, ya, dan Dia sudah mati bagi kita dan kita hidup bagi Dia. Pada saat itulah hati kita dimateraikan dengan Roh Kudus, teman-teman. Ya, thank you Tok Jul, thanks so much. Pada saat itulah kita dimateraikan hati kita dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan mengendalikan hidup kita setelah kita melakukan pertobatan itu, teman-teman. Ya, Dia yang akan mengendalikan hidup kita. Dia yang akan mengajari kita, ya. Dia yang akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dia yang akan mengingatkan kita akan dosa. Ya, Dia yang akan mengontrol hidup kita. Dan Roh Kudus ini berfungsi sebagai alarm,
di dalam diri kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, Roh Kudus ini langsung mengingatkan kita, stop, don't do it. Ya, jangan lakukan itu. Itu Roh Kudus akan mengingatkan kita, dan kita akan ingat firman-firman Tuhan yang pernah kita baca. Ya, yang pernah kita baca, yang pernah kita pahami, ya, bahwa Allah tidak berkehendak, ya, kalau kita melakukan itu. Begitu, teman-teman, ya. Jadi tanpa Roh Kudus tidak ada orang yang bisa hidup benar, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang selalu mengingkari ketuhanan Yesus, itu harus kita pahami. Karena di dalam diri mereka tidak ada Roh Kudus. Karena Alkitab jelas mengatakan, tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Begitu, teman-teman. Ya. So, saya akan baca lagi. Amin, amin, Yiptarbun. Thank you so much. Ajaran kisah ini banyak kisah aja. Apa itu? Ngakunya nabi tapi saksinya mana? Oh, siapa itu? Tentang Mr. M, ya. Perlahan-lahan yang nyimak akan paham saat ini tidak terima, wajar kita sabar dan maklumi karya terindah. Yes, betul ya, saudara, karya. Ya. Kebenaran itu tidak bisa kita paksakan, tetapi hanya kita perlu beritakan. Ya, makanya amanat agung pun yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, ya, itu berkata beritakanlah Injil, ya, beritakanlah Injil, ya, kepada semua makhluk, ya kan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Begitu. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu hanya memberitakan saja. Kalau mereka mau percaya, puji Tuhan, mereka diselamatkan. Kalau mereka tidak percaya, terus membangkang, yaitu pilihan mereka. Begitu. Yang penting mereka sudah mendengarkan Injil. Ya, jadi untuk menghakimi mereka apakah harus dipenggoy gitu, tidak ada perintah begitu. Siapa yang tidak percaya, penggoylah lehernya. Nggak ada begitu ya, teman-teman, ya. Nggak ada perintah begitu. Hanya beritakan saja. Nah, kalau kita sudah beritakan, mereka masih tidak mau terima kata Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, kibaskanlah debu kakimu dari sana, ya. Karena mereka yang rugi sendiri. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kaki orang yang membawa berita kabar baik. Ya, betapa indahnya kaki seorang penginjil, teman-teman. Ya, jangan Anda anggap remeh kaki seorang penginjil. Jika Anda didatangi oleh seorang penginjil, itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat sebenarnya. Ya, bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi Anda. Bayangkan orang-orang yang tidak pernah didatangin, tidak pernah mendengar Injil. Bagaimana mereka tahu, teman-teman, ya, tentang kebenaran? Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Ya kan? Kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana bisa mereka memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Begitu ya. Jadi betapa indahnya telapak kaki orang-orang yang membawa kabar baik.